Huruf-huruf hidup, huruf-huruf mati ini, PRDS, ini membentuk kata yang dalam bahasa Ibrani disebut pardes. Dan pardes itu dalam bahasa Arab adalah firdaus. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat 31. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, tafsir, interpretasi kitab suci itu dibagi menjadi 4 macam tafsir atau 4 macam interpretasi. Orang-orang Yahudi menyebut yang pertama adalah peshat. Peshat itu artinya penafsiran secara harafiah, kata per kata. Dan yang kedua namanya remas, yang artinya mencari makna yang tersirat. Jadi mencari makna di balik teks yang tidak tampak. Dan yang ketiga namanya derus. Derus itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya dirasah, yang artinya mencari, menyelidiki makna yang lebih dalam. Dan yang terakhir adalah sof, yang artinya makna misteri atau sesuatu kiasan alegoris yang tidak tampak ketika kita membaca, mungkin sejarahnya, mungkin latar belakangnya, tapi di situ ada rahasia Tuhan yang termaktub di dalamnya. Apabila kata 4 ini, yaitu peshat, remas, dirus, dan sot, itu dijadikan satu, maka PRDS. Huruf-huruf hidup, huruf-huruf mati ini, PRDS, ini membentuk kata yang dalam bahasa Ibrani disebut pardes. Dan pardes itu dalam bahasa Arab adalah firdaus. Jadi orang Yahudi lalu mengatakan, jikalau engkau menafsir kitab suci, agar tafsiranmu itu menjadi sempurna, maka syaratnya adalah pardes. P yang pertama peshat, R yang kedua remas, D yang ketiga derus, dan S yang terakhir adalah sot. Jadi kalau kamu mau masuk surga, kalau membaca kehendak Tuhan yang benar. Ini versi orang Yahudi. Tetapi bagaimanapun juga Yesus dan para muridnya lahir dari lingkungan orang-orang Yahudi. Maka Paulus ketika menafsirkan teks Alkitab, dalam hal ini adalah perjanjian lama. Karena yang memuat kisah tentang Hagar dan Sarah ini adalah perjanjian lama. Paulus menafsirkan teks yang tersurat itu dari keempat makna ini. Misalnya, peshat harfiah. Harfiah itu jelas, misalnya kata nabi artinya pemberita.